Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Puri Arianti, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen dalam demonstrasi kontekstual modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid, dengan fasilitator Ibu Umyatun Muayyanah SPD dan pengajar praktik Ibu Utami Puji Astuti SPDI. Selamat menyaksikan. Pada zaman yang modern ini, keterampilan dalam menggunakan teknologi informatika dan komputer sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Namun, bagi kami SD di desa, maka murid dan siswa belum begitu friend atau belum begitu kenal dengan yang namanya laptop. Mereka paling bisa menggunakan HP karena di rumah masing-masing tidak semua, bahkan jarang sekali yang memiliki laptop. Padahal pada saat ini pemerintah telah merancang program yaitu ANBK yang tentunya sangat membutuhkan keterampilan dalam menggunakan teknologi informatika dan komputer. Sehingga pada demonstrasi kontekstual kali ini saya mencoba untuk merancang program yaitu pelatihan teknologi informatika dan komputer atau disingkat Pelatikom. Tujuan dari program ini adalah 1. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan media informatika yaitu komputer atau laptop. Yang kedua, meningkatkan literasi digital siswa melalui media sosial. Karena di sini nanti kita juga menggunakan internet dan media sosial. Yang ketiga, meningkatkan peran dan keaktifan yaitu kepemimpinan, yaitu siswa berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah dalam menggunakan media pembelajaran online. 4. Membiasakan siswa menggunakan media sosial sebagai literasi yang positif. Mungkin selama ini siswa telah familiar dengan yang namanya gadget, tapi mereka mungkin tidak terbiasa menggunakan gadget itu untuk sebagai sumber literasi pengetahuan mereka, akan tetapi lebih pada komunikasi seperti penggunaan WA, kemudian permainan, sehingga saya harapkan melalui program ini siswa akan lebih fokus menggunakan media sosial atau media informatika itu sebagai agen literasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ilmu bagi mereka. Saya merancang program tersebut melalui tahapan kerja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Bagaimana meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan media informatika yaitu komputer atau laptop? Kemudian bagaimana meningkatkan literasi digital siswa melalui media sosial? Ya, mungkin selama ini siswa hanya literasi melalui buku, akan tetapi sekarang literasi justru lebih digalakkan melalui media sosial. Kemudian bagaimana meningkatkan peran dan keaktifan atau kepemimpinan siswa dalam menggunakan media pembelajaran online. Yang keempat adalah bagaimana agar siswa terbiasa menggunakan media sosial sebagai agen literasi yang positif. Yang selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. 1. Setiap hari siswa suka bermain dengan HP atau alat komunikasi online. Yang kedua, siswa begitu antusias ketika guru mengajar menggunakan alat elektronik yang dapat untuk mengakses media online, misal LCD, kemudian laptop, sehingga guru membawa laptop kemudian menggunakan media sosial sebagai pembelajaran. Selanjutnya disorot ke depan menggunakan LCD. Mereka sangat antusias dan tertarik. Yang ketiga, siswa sangat suka belajar menggunakan media online seperti video, YouTube. Ya, jadi siswa zaman sekarang itu cenderung suka apabila pembelajaran itu menggunakan media sosial, yaitu dengan diputarkan video-video yang ada di YouTube. Kemudian yang keempat, saat guru menayangkan media pembelajaran online, siswa tampak begitu fokus dan
dan memperhatikan. Nah, saat guru mengajar dengan menggunakan media online, siswa tampak begitu fokus dan memperhatikan. Yang selanjutnya adalah G, gali mimpi. Saya bermimpi, 1. Murid yang memiliki keterampilan yang unggul dalam mengoperasikan komputer dan menggunakan media sosial online. 2. Murid yang memiliki jiwa literasi digital sebagai jendela untuk menimba ilmu dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, murid yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang keempat, yaitu murid yang terbiasa menggunakan media sosial sebagai sumber literasi yang positif. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. 1. Program ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya keterlibatan dari semua pihak secara aktif, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid dan wali siswa, serta seluruh anggota masyarakat sekitar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, guru sebagai pengarah program, murid sebagai pelaksana program, komite wali dan masyarakat sebagai pendukung dalam bentuk moral maupun material. Yang keempat, yaitu monitor dilakukan oleh murid kepada murid dan untuk murid sendiri. Evaluasi melibatkan guru, kepala sekolah, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah A, atur eksekusi. Penanggung jawab dan koordinasi antar tim. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah. Pengarah kegiatan adalah dewan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian sebagai ketua panitianya adalah ketua kelas. Si kegiatan adalah murid-murid bersama-sama. Kemudian si perlengkapan adalah penjaga sekolah dan si konsumsi adalah siswa dibantu oleh wali siswa. Selanjutnya adalah monitoring dan atau MONEF. Pertanyaan kuncinya adalah 1. Sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan utama program? Yang kedua, sebanyak apa hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program ini? Mengapa terjadi demikian? Yang selanjutnya adalah fokus monitoring. Fokus monitoring difokuskan pada bagaimana kegiatan pelatihan penggunaan teknologi informatika dan komputer berjalan. Selanjutnya, pertimbangan pemilihannya adalah untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik, antar teman sejawat saling memonitor dan memberi petunjuk serta memberi semangat. Yang selanjutnya, pertanyaan utama monitoringnya adalah 1. Bagaimana sikap, semangat dan antusiasme peserta pelatihan saat kegiatan berjalan. Yang kedua, bagaimana pengembangan keterampilan siswa setelah melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya adalah metode penggalian data. Yang pertama, pertanyaan monitoring, bagaimana sikap semangat dan antusiasme peserta pelatihan saat kegiatan berjalan. Yang kedua, bagaimana perkembangan keterampilan siswa setelah melaksanakan kegiatan ini. Sumber informasinya yang kami gunakan yaitu dari murid, dari guru, dan dari orang tua siswa. Kemudian metodenya adalah wawancara atau observasi. Kemudian waktunya kapan atau bagaimana, yaitu setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya adalah strategi pengolahan data. Yang pertama berdasarkan pertanyaan monitoring. 1. Bagaimana sikap semangat dan antusiasme peserta pelatihan saat kegiatan berjalan. Yang kedua, bagaimana perkembangan keterampilan siswa setelah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian data yang terkumpul, murid
melaksanakan kegiatan dengan penuh antusias dan semangat. Kemudian keterampilan murid di bidang penggunaan teknologi informatika komputer dan media sosial online semakin meningkat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kegiatan Latkom ini berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang memuaskan. Selanjutnya pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari program. Yang pertama, faktor-faktor pendukung pelaksanaan program, yaitu 1. Sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian semangat dan motivasi anak untuk belajar yang tinggi. Yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak seperti wali siswa, masyarakat, dan komite sekolah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat pelaksanaan program ini, yaitu 1. Adanya perbaikan jaringan listrik PLN sehingga kadang kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, jaringan internet yang kurang stabil. Kemudian pembelajaran atau refleksi, yaitu 1. Saat ada perbaikan jaringan listrik, maka jadwal dialihkan hari yang lain. Kemudian untuk mengatasi jaringan internet yang kurang stabil, mungkin kurang besar MBBS-nya, maka kita menaikkan kekuatan jaringan internet tersebut. Yang terakhir, saya melaksanakan pelaporan program, yaitu gambaran umum pelaksanaan program. Kemudian kami sampaikan deskripsi pelaksanaan program. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan, strategi pelaksanaan, kemudian faktor pendukung dan penghambat, kemudian hasil pelaksanaan program. Yang ketiga, evaluasi program, dan yang terakhir adalah pembelajaran yang dapat kita ambil dari pelaksanaan program tersebut. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam hal ini, saya melaksanakan program yaitu Pelatikom, pelatihan teknologi informatika dan komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama kita untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.